Lalai merupakan satu di antara penyakit hati. Hati manusia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah anugerahkan kepada manusia ini pelbagai jenis hati. Maknanya manusia ini, kata Rasulullah, diciptakan oleh Allah ada 3 bahagian. Takut nak sebutkan benda ni, tapi saya sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatiz wal ustadzat, a'azzakumullahu ta'ala jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, pada malam yang mulia ini, kita masih lagi dipilih oleh Allah, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa ayyamud dahri thalathah. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya 3 sahaja. Yang pertama, yaumun madha la ya'udu ilaika atau la ya'udu ilaika, masa dan waktu yang sudah lepas, mustahil, tidak akan mungkin kembali lagi kepada anda. Yang kedua, yaumun anta fihi, masa dan hari yang ada berada di saat itu, anda berada pada hari ini, la yadumu alaik, hari dan masa ini tidak akan mungkin kekal selama-lamanya bersama anda, pasti akan berganti dengan hari yang berikutnya. Adapun hari yang ketiga, masa yang ketiga adalah yaumun mustaqbal, hari yang akan datang. Maka la ahad ya'rif madza hadath aw yahdus, tak ada satu pun daripada hamba Allah ini yang tahu apa yang akan berlaku pada hari yang berikutnya ataupun hari esok. Oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum sikap dan perkataan menyesal akan keluar daripada lidah ataupun hati kita, maka manfaatkanlah hari ini yang kita berada di dalamnya. Maksudnya di sini adalah, yang pertama sekali, senantiasa baikkan, bersihkan, sucikan niat anda. Ini karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yub'atsun nas ala niyyatihim, sesungguhnya saya, anda semua, seluruh umatku, kata Rasulullah, nanti dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat mereka.
Jadi hari ini niatkan yang baik-baik sahaja, karena dengan niat sahaja dengan izin Allah Anda sudah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, khususnya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, gunakan, ambil manfaat dan kesempatan selagi kita hidup di dunia ini. Dan ingat, Anda di sisi Allah adalah ketika Anda wafat. Maknanya Anda ini hamba yang saleh ataupun tidak, husnul khatimah ataupun sebaliknya, berdasarkan akhir keadaan Anda ketika roh Anda keluar daripada jasad Anda. Ini karena Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya yang menentukan amal ibadah Anda orang yang baik atau tidaknya di sisi Allah, berdasarkan akhir daripada kehidupan Anda di dunia ini. Dan yang ketiga, pesan daripada Hasan al-Basri, untuk saat ini yang Anda berada dalamnya, maka amalkan, gunakan, manfaatkanlah waktu hari ini yang beberapa jam lagi akan bertukar menjadi hari esok. Apa kata Imam Syafi'i? Idza janna al-lail fala ahad ya'rif hal yanzur ila tulu'i syams fajrah. Karena ketika Anda pada waktu esok pagi, tak ada satu pun yang tahu, kata Imam Syafi'i, kita ni masih boleh tak melihat fajar ataupun matahari terbit. Masya Allah. Sebab tu tazawwadu fit taqwa, berbekallah dengan takwa sebaik-baik takwa. Jadi kata Hasan al-Basri berpesan kepada kita semua, la takhruj nafsu ibni Adam illa bihasarat thalath. Tidak akan keluar ruh, tidak akan berpisah ruh Anda daripada jasad Anda, kata Hasan al-Basri, melainkan pada saat ruh Anda keluar daripada jasad Anda akan ada 3 penyesalan yang berlaku pada diri manusia. Tak kira Anda orang yang baik ataupun tidak. Penyesalan yang pertama, innahu lam yudrik ma amal. Menyesal pada saat ia meninggal dunia, rupanya apa yang dia impikan, yang dia ingin-ingini, yang dia yang dia tunda-tunda, padahal masih boleh dia lakukan saat ini, tapi dia tunda esok, lusa dan hari-hari berikutnya. Apabila maut sampai menyesal, tak dapat dia tunaikan apa yang dia inginkan tadi, padahal mampu dia lakukan pada saat itu, dia tunda, merasa bahwa nyawa dia masih panjang lagi. Hari ini Anda mampu memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Hari ini Anda mampu mendirikan salat qiyamul lail, salat sunnah mutlak, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan sebanyaknya. Tapi kita tunda, tak apa, esok masih ada lagi, lusa masih ada lagi. Tiba-tiba hari ini adalah hari ajal kita. Menyesal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Adapun penyesalan yang kedua, innahu lam yashba' mimma jamma'a. Dia menyesal, rupanya apa yang dia kumpulkan selama hari ini, harta yang dia cari, yang dia tamakkan selama hari ini, tidak dapat mengenyangkan hawa nafsu dan perutnya. Subhanallah. Demi Allah saya katakan, bahkan Anda memiliki 2 ladang emas pun dan harta, tidak akan pernah kenyang nafsu dan syahwat kita terhadap dunia. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bin Adam wadiyan min mal, labtagha wadiyan thalithan, fala yamla jawf ibni Adam illa at-turab," atau kama qala. Sekiranya anak Adam ini dianugerahkan oleh Allah 2 ladang harta dan emas, maka sifat tamak kita ini akan mencari ladang emas ataupun ladang harta yang ketiga, dan tidak akan pernah kenyang syahwat dan nafsu anak Adam ini terhadap dunia dan harta, kecuali dah masuk ke dalam kubur dan tanah, barulah berhenti syahwatnya untuk mencari harta. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang disesali oleh seorang hamba ini, kata Hasan al-Basri, apabila meninggal dunia, innahu
lam yuhsin az-zad lamma qadima ilaihi al-maut. Dia tak dan memperbetulkan amal ibadahnya, dia tidak dan menyiapkan bekal akhiratnya sebaik mungkin dan sebanyak mungkin tatkala maut pada saat itu tiba-tiba menjemputnya. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, gunakan dan manfaatkanlah waktu yang hari ini Anda miliki untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, khususnya melakukan amalan-amalan saleh. Dan jikalau Anda dah tak larat ataupun letih daripada melakukan amal ibadah tadi, jangan hentikan ibadah tadi dengan memiliki niat yang baik, dengan memiliki niat yang baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan wasiat Rasulullah SAW yang berikutnya, yang mana wasiat ini berkenaan dengan at-taubah, yaitu perintah ataupun pesan Rasulullah SAW agar kita seluruh manusia ini bertaubat kepada Allah. Hadis yang mengatakan perkara tersebut, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi tidak menyebut wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang saleh, wahai orang-orang yang bertakwa, tapi Nabi sebut wahai sekalian manusia. Tak kira betapa hebat dan tingginya amal ibadah yang kamu lakukan, betapa tingginya ilmu pengetahuan yang kamu miliki, tetap Nabi masukkan di dalam pesannya, kalau kamu manusia, kata Nabi, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Nanti kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan taubat, dan apa pula yang dimaksud dengan taubat nasuha, dan berapakah jenis-jenis taubat ini menurut ulama. InsyaAllah akan kita bahas. Kemudian kata Rasulullah, bukan hanya bertaubat tetapi wastaghfiruh, Anda minta ampunlah banyak-banyak kepada Allah. Ini bermakna taubat itu boleh jadi Anda lakukan dengan amalan saleh, boleh jadi Anda lakukan dengan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Jadi jangan kata taubat itu hanya astaghfirullahalazim, ya, istighfar satu daripada jenis taubat. Tapi taubat yang lain juga boleh Anda lakukan melalui amal ibadah yang Anda kerjakan. Apa tujuan Anda bertaubat kepada Allah? Kalau tujuan utama Anda bertaubat kepada Allah, ingin mengingatkan diri Anda bahwasanya ada perkara dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita nak supaya Allah bersihkan dosa-dosa ini tadi, maka dosa-dosa ini dapat dibersihkan sama ada Anda meminta ampun kepada Allah dengan jalan berdoa, ataupun Anda banyak-banyak melakukan amalan saleh. Karena Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, banyakkan melakukan kebaikan. Ketika Anda melakukan satu kesalahan, maka cepat-cepat buat kebaikan, apapun itu. Selagi kebaikan itu diridai dan disukai oleh Allah dan juga Rasulullah, maka itu adalah ibadah. Lakukan kebaikan yang Anda lakukan itu dengan izin Allah, dapat melunturkan, dapat memusnahkan dan menghapuskan keburukan ataupun dosa maksiat yang telah kita lakukan. Nabi berpesan, wahai sekalian manusia, tak kiralah Anda imam, tak kiralah Anda tok guru, tak kiralah Anda apapun pangkat Anda, apapun level ilmu Anda, tetap Nabi suruh bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, fa inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, atubu ilallah wa astaghfiruh kulla yaum mi'at marrah, bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah sehari adalah 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 marrah ataupun 70 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di dalam wasiat ini Rasulullah menyeru kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman.
Ini karena taubat itu nak diterima oleh Allah, syarat utamanya adalah iman. Taubat merupakan satu ibadah. Ibadah takkan diterima oleh Allah kalau tidak ditopang dengan iman dan akidah yang benar. Jadi kalau ada orang kafir bertaubat tapi dia tidak mengucap dua kalimat syahadah, maka taubatnya ditolak oleh Allah. Itu bukan dikatakan bertaubat. Taubat asas utamanya adalah akidah yang sahihah, iman yang benar, iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, wasiat ini berpesan kepada kita semua, banyak-banyaklah kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun dikecualikan oleh Rasulullah. Tidak ada seorang pun dikecualikan di sini. Semua, selagi Anda mengaku diri Anda manusia, wajib bertaubat. Tubu ini penggunaan perkataan dengan kalimat al-amr. Fi'il amar maksudnya adalah perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amru dalam ilmu usul al-fiqh yadullu 'ala al-wujub illam yuqtaran bi qarinatin tughayyiruha ila ghairi wujub. Selama tidak ada karinah ataupun apa-apa dalil yang lain yang mengatakan bahwa ianya adalah tidak wajib. Jadi hukum bertaubat ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat daripada apa, tuan-tuan? Jadi manusia ataupun makhluk Allah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ini ada yang bertaubat daripada melakukan dosa-dosa besar. Dan rasanya sudah saya bicarakan ya, jenis-jenis dosa-dosa besar. Maknanya di antara jenis-jenis dosa-dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya syirik kepada Allah, sihir, kemudian juga memakan riba, seperti berzina, durhaka kepada kedua ibu ayah, memakan harta anak yatim, lari pengecut daripada memerangi orang-orang kafir ketika diperangi oleh orang kafir, dan memfitnah perempuan yang baik-baik, yang suci, melakukan perbuatan maksiat. Ini adalah di antara 7 dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara manusia yang dituntut untuk bertaubat ini tadi kan tidak sama manusia ini. Ada manusia yang hidup di dunia ini melakukan dosa-dosa besar, otomatis dan sudah pasti ia dituntut untuk bertaubat. Dan ada pula di antara manusia ini disuruh bertaubat oleh Rasulullah daripada melakukan dosa-dosa kecil. Maknanya apa sahaja dosa-dosa kecil yang Anda lakukan, tetap ianya dosa di sisi Allah. Kalau Anda tidak minta ampun, maka boleh jadi dosa kecil ini menjadi penghalang Anda mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang Anda untuk mudah melalui titian as-sirat. Ya Allah, titian ataupun as-sirat yang kita wajib beriman ke atasnya, yang akan berlaku pada hari kiamat, di mana seluruh makhluk Allah ini termasuk para nabi-nabi akan melalui titian ini. Karena titian ini diletakkan ataupun berdiri betul-betul di atas perut neraka jahanam, kata Rasulullah. Nak pergi ke syurga wajib melalui as-sirat ini yang di bawahnya neraka jahanam. Ya Allah, satu manusia pun, demi Allah saya katakan, saya nakalkan daripada hadis Rasulullah, tidak ada satu pun yang mampu mengucapkan satu perkataan pada saat Anda nak meniti as-sirat tersebut. Betapa dahsyat dan menggerunkan keadaan saat itu. Yang mampu berbicara pada saat itu hanya Rasul-Rasul sahaja. Itu pun ucapan yang keluar daripada bibir Rasul-Rasul ini apa dia? Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah, ketika hamba dan umatku ini menuju ke syurgamu ya Allah. Bagaimana sifat as-sirat? Rasulullah mengatakan fahiya muzillah, bahwa as-sirat ini amat licin dan menggelincirkan, tuan-tuan.
Anda pernah tak lalu di atas satu jalan yang licin? Kalau as-sirat ini lebih licin daripada perkara licin yang Anda pernah lalui di dunia ini. Wa adaqqu minasyara, lebih halus daripada rambut. Wa haddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Inilah titian yang wajib kita akan lalui pada hari kiamat kelak ketika kita menuju ke syurga Allah. Oleh karena itu, perhatikan, boleh jadi dosa-dosa yang kita lakukan ataupun dosa-dosa kecil yang kita lakukan, ini boleh menjadi penghalang kita untuk mudah melalui titian ataupun as-sirat tersebut. Dan jangan katakan tak ada satu pun manusia tak berdosa. Seluruh manusia, kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam ini pasti melakukan kesalahan dan dosa, sengaja ataupun tak sengaja. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau adalah hamba yang pasti melakukan dosa dan kesalahan waktu siang ataupun malam. Oleh karena itu, perbanyakkan minta ampun dan bertobat kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuampunkan dosa-dosamu. Dan ada di antara manusia ini yang disuruh oleh Rasulullah bertobat tadi. Bertobat daripada apa? Daripada melakukan perkara-perkara syubhat. Anda tidak tahu sejauh ini, selama ini Anda memiliki harta khususnya, betulkah sudah harta Anda itu betul-betul 100% halal tanpa ada sedikit pun syubhahnya? Saya mau tanya, tak ada satu pun yang menjamin, tuan-tuan. Bahkan di dalam perniagaan yang Anda katakan halal itu pun boleh terselip, boleh terbawa di dalamnya perkara syubhah, salah satunya laghah ataupun dusta. Oleh karena itu, nak sucikan harta Anda selain zakat, banyakkan sedekah. Kata Imam As-Samarqindi dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, ada 10 kebaikan yang akan didapat oleh seseorang yang rajin bersedekah di jalan Allah. 5 kebaikan yang akan didapat di dunia dan 5 kebaikan di hari akhirat. Salah satu kebaikan orang bersedekah yang dia dapat di dunia ini adalah kebaikan yang Allah berikan apa? Tathhiran lil mal. Allah akan sucikan, bersihkan hartanya. Jadi Anda sendiri pun tak tahu sejauh mana harta Anda, maka perbanyakkanlah bersedekah. Dengan sedekah ini, dengan izin Allah, Allah akan bersihkan harta Anda tersebut. Karena syubha ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sesuatu perkara yang dilarang di dalam agama. Nabi mengatakan, innal halala bayyin wal harama bayyin wal umur bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman istabra'a aw faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Kata Rasulullah, sesungguhnya halal sudah clear dan jelas, Allah nyatakan. Haram juga, perkara yang haram sudah jelas. Dan perkara di antara halal dan haram ini ada syubhah namanya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai betul manusia ini tak tahu perkara syubhah ini. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi yang cakap, bukan saya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap berdasarkan syahwat dan akalnya, tapi Nabi menyampaikan perkara itu berdasarkan apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Anda terima atau tidak? Kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah dan juga Rasulullah, wajib Anda mengaku perkara syubha ini. Nabi kata, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai betul umatku manusia ini tak sedar dan tak tahu apa itu syubha. Faman istabra'a lidin atau faman istabra'a atau ittaqa minasyubhat.
Sesiapa yang ada ilmu, dianugerahkan oleh Allah ilmu pengetahuan, dan dia jaga, pelihara diri dia daripada perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah memelihara agama dan juga marwah dia, kata Rasulullah. Walakin man waqa'a fi syubha, tetapi sesiapa yang melakukan perkara syubhat, faqad waqa'a fil haram, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang haram. Jadi Nabi seru tadi bertaubat. Sama ada anda bertaubat daripada melakukan perbuatan syubhat, dan juga Nabi seru bertaubat tadi. Mungkin ada di antara kita ini banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, yang tak disukai dan dibenci oleh Allah. Ini maksud daripada makruh. Abghadul halal ilallahi at-talaqa. Walaupun talak dan cerai itu sesuatu yang boleh dan juga berlaku, tetapi ia merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perbuatan makruh termasuk juga ketika anda nak pergi ke masjid. Jaga, pelihara diri pakaian, terutama makanan. Hindari khususnya ketika nak ke masjid ni tadi daripada memakan makanan yang berbau. Karena kalau anda lakukan perkara tersebut, ini sama maknanya anda tidak beradab kepada malaikat. Adakah adab kepada malaikat? Subhanallah. Tuan-tuan, adab yang saya nakalkan daripada kitab Mawsu'at al-Akhlaq, yang perlu anda jaga, yang perlu anda lakukan adalah adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada malaikat, adab kepada Rasulullah, dan juga adab kepada sesama makhluk. Jadi ada adab kepada malaikat. Salah satu adabnya tadi, anda memelihara bau mulut anda daripada memakan makanan yang mengandungi bau yang kuat. Ini karena Rasulullah mengatakan, la yaqribanna masjidana liman ya'kul al-basal awit taum, li'annahu tata'adza al-malaika kama yata'adza minhu ibnu Adam, atau kama qala. Jangan sekali-kali kamu pergi dan mendekati masjid atau surauku, kata Rasulullah, kalau pada saat kamu nak pergi dari itu memakan makanan yang berbau apa sahaja, tuan-tuan. Karena pada saat itu anda telah menyakiti malaikat, membuat malaikat tidak selesa, seperti mana anak Adam yang ada di sebelah anda tak selesa. Sebab tu Rasulullah juga suruh bertaubat. Boleh jadi hari ini banyak perkara yang makruh yang kita lakukan. Perkara makruh ini, tuan-tuan, bukan hanya anda makan jering, petai itu sahaja. Boleh jadi dalam salat banyak perkara makruh yang kita lakukan. Terutamanya anda meninggalkan sunnah di dalam salat. Meninggalkan sunnah di dalam salat ini sama ada hukumnya makruh ataupun khilaful aula. Begitu juga sunnah-sunnah di luar daripada salat, banyak anda tak buat, padahal anda mampu, sengaja tinggalkan perbuatan sunnah tu. Ini makruh. Sebab tu bertaubat, banyakkan istighfar sekurang-kurangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu bersedekah, tak mampu banyakkan salat, banyakkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Bukan hanya istighfar itu membersihkan dosa anda, tetapi istighfar ini juga fadilatnya, kata Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala. Siapa yang senantiasa, yang continue istiqamah, yang terus menerus beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan balas istighfarnya dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah akan berikan perasaan gembira di dalam hatinya ketika saat itu dia menghadapi kesedihan dan kesukaran. Allah bahagiakan dan lapangkan hati anda. Istighfar.
Di saat Anda sedih, di saat Anda berduka, banyakkan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah yang Anda baca itu pastikan dengan penghayatan dan pemahaman. Bukan hanya setakat lidah sahaja astaghfirullah, tapi Anda tak faham apa maksud daripada astaghfirullah. Allah akan lapangkan dada Anda. Allah akan bahagiakan hati Anda ketika Anda susah, ketika hati Anda sedih. Jangan kata orang kaya tak susah hati dia. Ketika Anda yang kaya pun susah hati, minta kepada Allah agar dilapangkan dada Anda. Banyakkan istighfar. Begitu juga orang miskin. Begitu juga mereka yang ditimpa musibah. Termasuk juga sampai ke saat ini, saya yakin seluruh manusia, khususnya orang yang beriman, orang yang Islam, pasti susah hati dia menghadapi apa? Wabak COVID nih. Betul tak? Tapi saya mau tanya, berapa ramai yang istighfar? Macam mana nak lapang hati? Sunnah Nabi pun kita tidak amalkan. Nabi suruh kalau dah tahu hati itu susah, risau, sedih, banyakkan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena boleh jadi wabak yang Allah hantar ini disebabkan dosa-dosa kita, yaitu manusia. Anda tak buat, tapi ada orang yang buat, Anda pun kena juga azab dan juga bala itu. Karena ketika Zainab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah azab itu juga menimpa kepada orang-orang yang saleh? Ketika orang-orang yang zalim, yang berdosa melakukan dosa, ya. Cuma orang-orang yang soleh ketika ditimpa azab oleh Allah, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Berbeda dengan mereka yang melakukan amalan maksiat tadi. Jadi kembali kepada Allah tadi, ada 3 perkara yang Allah akan beri kepada Anda ketika Anda rajin beristighfar. Yang pertama, Allah bahagiakan hati Anda ketika Anda sedih. Yang kedua, Allah akan lapangkan setiap urusan Anda ketika Anda menghadapi kesempitan dan kesukaran. Ketika Anda nak menghadapi situasi apapun itu, nak operation, nak operate kah, anak nak interview kerja kah, apa sahaja kesukaran yang Anda hadapi, termasuklah juga banyak hutang nih yang nak dibayar, istighfar kepada Allah. Allah akan lapangkan kesempitan tersebut. Bukan saya yang cakap. Kalau tipu, tipulah Nabi. Mustahil Nabi menipu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak mungkin Nabi bercakap dengan hawa nafsu dan syahwatnya, melainkan sampai cakap itu yang dikeluarkan oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelebihan orang yang rajin beristighfar kepada Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini banyak sekali pembahasannya tuan-tuan. Termasuk juga rezeki sehat Anda, ini merupakan rezeki. Anda hari ini sampai ke rumah Allah, ini rezeki. Bahkan rezeki yang tidak dapat Anda beli dengan uang. Kalau hari ini Anda tak dapat 1.000 ringgit, esok dengan izin Allah boleh dapat lebih daripada itu. Tapi hari ini Anda tak dapat melakukan salat dan mendengarkan majlis ilmu di rumah Allah, besok sudah confirm Anda tak akan dapat ganti lagi hari ini nih. Sebab itu rezeki, nikmat sehat Anda, nikmat lapang Anda, ini rezeki yang diberikan oleh Allah daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk juga pertemuan kita di rumah Allah ini tidak disangka-sangka. Ini rezeki saya berjumpa dengan tuan-tuan, rezeki tuan-tuan berjumpa dengan saya. Jadi rezeki itu jangan hanya diukur dengan harta ataupun uang sahaja. Allah bagi jalan rezeki daripada sesuatu yang Anda tak expect, yang tak sangka, tiba-tiba dapat. Manalah tahu tadi tiba-tiba lalu Anda singgah ke masjid ni, niat tadi nak salat maghrib sahaja, karena rezeki Allah berikan Anda duduk mendengarkan majlis ilmu. Subhanallah ya. Jadi ini rezeki. Jadi bertaubat kepada Allah tadi boleh jadi Anda bertaubat daripada perkara-perkara yang makruh.
Dan juga Nabi seru kita bertaubat. Yang ni yang nak kita bincang lagi. Anda disuruh bertobat, boleh jadi Anda banyak melakukan kelalaian. Banyak melakukan kelalaian. Lalai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan di sini kepada Anda, merupakan satu di antara jenis penyakit hati. Lalai. Jangan pandang remeh bab lalai. Sebab tu saya nak ulas bab lalai ini. Apa sebabnya manusia itu lalai? Apa tanda-tanda manusia yang lalai? Bagaimana cara nak mencegah dan memusnahkan sifat lalai ini? Ini yang akan saya bicarakan dengan izin Allah. Sebelum nanti saya bicarakan secara luas berkenaan dengan taubat ini tadi. Lalai, saya ulang, merupakan satu di antara jenis penyakit hati. Penyakit hati ini berbahaya, tuan-tuan. Kalau lalai ini menimpa hati kita, bermakna menimpa panglima, sultan bagi diri kita. Hati Anda merupakan sultan, raja, pemimpin bagi diri Anda. Kalau Anda nak menjadi hamba Allah yang baik, pastikan hati Anda baik. Karena Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Ni hati ni tadi. Lalai merupakan satu di antara penyakit hati. Dan hati manusia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, Allah anugerahkan kepada manusia ini pelbagai jenis hati. Maknanya manusia ini, kata Rasulullah, diciptakan oleh Allah ada 3 bahagian. Takut nak sebutkan benda ni, tapi saya sampaikan juga hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Saya nakalkan daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, khususnya mentafsirkan surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat 139 sehinggalah ayat yang berikutnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khalaqallahul inas. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini thalathah athalath, ada 3 jenisnya. Yang pertama, thuluth, 1/3 manusia yang diciptakan oleh Allah ni lahum qulub, mereka ni memiliki hati tapi la yafqahuna biha wa la yubsiruna biha wa la adhanun la yasma'una biha. Mereka yang 1/3 ni tadi diciptakan oleh Allah memiliki hati, tapi hati yang mereka miliki tadi tidak pernah mereka gunakan untuk menyedarkan diri dia, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Hati yang lalai. Mereka yang diberikan oleh Allah mata, tapi tak pernah menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan oleh Allah telinga, tapi tak sudi menggunakan pendengaran dari telinga tadi itu mendengar perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf. Ini 1/3. Dan 1/3 ni yang paling banyak menyebabkan kita lalai, dan yang paling banyak menyebabkan manusia dan jin nanti dihumban oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Allah katakan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kenapa kita lalai? Karena 3 perkara yang dianugerahkan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sedar, kita dengar, kita tahu ada COVID dan juga wabah ini, tapi seberapa ramai manusia ini kembali kepada Allah? Tak dia gunakan hati dan perasaan yang diberikan oleh Allah tadi untuk menjadikan diri dia dekat kepada Allah. Apa yang dia lihat, apa yang berlaku pada saat ini, itu tidak menjadikan dia sedar dan insaf kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan lalai ini tadi. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang seperti ini
hukumnya adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mohon maaf, tapi ini kata Rasulullah. 1/3 lagi Allah anugerahkan manusia ini ajsaduhum, yaitu mereka memiliki tubuh badan ka'ajsadi Bani Adam, seperti jasadnya Bani Adam, tetapi malangnya hati mereka yang memiliki jasad seperti manusia ini tadi, kakulubis syaitan, seperti hati syaitan. 1/3 tadi ada manusia yang seperti binatang ternak. 1/3 lagi manusia ini ada yang hatinya seperti hati iblis dan syaitan. Dan 1/3 baki lagi kata Rasulullah SAW, mereka merupakan fi zillillah yaum la zilla illa zilluh. Mereka yang nanti berada di bawah naungan dan perlindungan Allah, yang mana pada saat itu tak ada lain selain daripada naungan Allah sahaja. Inilah 3 bahagian yang ada pada manusia kata Rasulullah. Beringatlah kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan sampai kita merupakan kategori hamba yang 1/3 yang pertama dan 1/3 yang kedua. Mohonlah dan berusahalah kita agar menjadi hamba yang 1/3 yang ketiga terakhir tadi, yaitu hamba yang menjadi ataupun hamba yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau kita katakan lalai tadi merupakan satu perbuatan dosa dan ia merupakan maksiat batin. Maksiat batin ini lebih dahsyat tahu daripada maksiat zahir. Anda bacakan dalam surah Al-Baqarah, awal mula ketika iblis dihalau oleh Allah daripada syurga, termasuk juga Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah, dikeluarkan daripada syurga. Ini karena maksiat. Bezanya maksiat iblis, maksiat batin, sombong, hasad, dan yang kedua maksiat Nabi Adam yang dia lakukan adalah syahwat tamak, karena keinginan Nabi Adam tamak tadi nak memakan buah. Buah apa? Menurut ulama buah itu adalah buah al-karum ataupun al-hantala, bukan buah khuldi ya. Khuldi itu maksudnya buah itu kalau dimakan kononnya menjadi kekal lah selama-lamanya. Tapi menurut ulama tafsir, buah yang dilarang oleh Allah pada saat itu sama ada buah anggur ataupun buah daripada biji daripada gandum tuh. Ini maksudnya. Ya, rujuk daripada Al-Qur'anul Karim, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir-tafsir yang lainnya. Ketika Anda kembali dan merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat 34 sampailah ayat yang ke-39, Allah jelas mengatakan la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Sadaqallahul azim. Dan mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak dapat saya melanjutkan ya, bahwa masa kita sudah sampai, dan insya-Allah pertemuan berikutnya kita akan bincang pula apa yang menyebabkan manusia itu lalai dan apa pula tanda-tanda manusia yang lalai di sisi Allah. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.